Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmanda Syeda dari tingkat 1B di 3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologi dan fisiologis ibu bersalin. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu apa itu persalinan. Persalinan merupakan proses alamiah, yakni merupakan serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup culan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Nah, sekarang mari kita ke perubahan fisiologi ibu bersalin. Adapun adaptasi atau perubahan fisiologi ibu bersalin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan fisiologi skala 1. Yang pertama ada uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari miometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Yang kedua ada serviks. Sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, serviks mulai menipis dan membuka. Yang pertama ada penipisan serviks atau avasement, yakni adalah hal ini disebabkan oleh kontraksi uterus yang bersifat fundal dominan sehingga seolah-olah serviks tertarik ke atas dan lama-kelamaan menjadi tipis. Yang ketiga ada ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Tidak jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan sudah lengkap. Bila ketuban telah pecah sebelum pembukaan 5 cm disebut ketuban pecahan dini atau KPD. Yang keempat ada tekanan darah. Di tekanan darah ada beberapa poin yang kalian perlu ketahui. Pertama, ada tekanan darah akan meningkat selama kontraksi, disertai peningkatan sistol rata-rata 15-20 mmHg dan diastol rata-rata 5-10 mmHg. Yang kedua, ada pada waktu-waktu tertentu di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan. Yang ketiga, dengan mengubah posisi pasien dari telentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah selama persalinan dapat dihindari. Yang keempat, ada nyeri, rasa takut, dan kekhawatiran dapat meningkat tekanan darah. Yang kelima ada apabila pasien merasa sangat takut atau khawatir, pertimbangkan kemungkinan bahwa rasa takutnya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kelima ada metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun aerob meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh kecemasan, aktivitas otot rangka. Yang selanjutnya peningkatan aktivitas metabolik dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, curah jantung, dan cairan yang hilang. Yang keenam ada suhu tubuh. Nah, untuk suhu tubuh juga ada beberapa poin. Yang pertama, suhu tubuh meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Yang kedua ada peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius, itu dianggap normal dikarenakan nilai tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme persalinan. Yang ketiga ada peningkatan suhu tubuh sedikit adalah normal dalam persalinan. Namun bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan dehidrasi. Yang ketujuh ada detak jantung. Sedikit peningkatan detak jantung dianggap normal, maka diperlukan pengecekan parameter lain untuk menyingkirkan kemungkinan proses infeksi. Yang kedelapan ada pernapasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme. Yang selanjutnya yang kesembilan ada perubahan renal. Perubahan renal berkaitan dengan ginjal. Poliuri sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Yang ke-10 ada gastrointestinal. Lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa transisi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar atau minum berlebihan, tetapi makan dan minum ketika keinginan timbul guna mempertahankan energi dan hidrasi. Yang selanjutnya yang ke-11 ada hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg/% selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal. Selanjutnya ke perubahan fisiologis skala 2. Menurut Rukia Aye,
Kala 2 persalinan adalah kala pengeluaran dimulai saat serviks telah membuka lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Pada kala 2, kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yaitu setiap 2 menit sekali dengan durasi lebih dari 40 detik. Intensitas semakin lama semakin kuat. Yang pertama yaitu serviks. Serviks akan mengalami pembukaan yang biasanya didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis, yang semula berupa 2 saluran yang panjangnya 1-2 cm, menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Selanjutnya ada uterus. Saat ada his, uterus teraba sangat keras karena seluruh ototnya berkontraksi. Proses ini akan efektif hanya jika his bersifat fungal dominan, yaitu kontraksi didominasi oleh otot fundus yang menarik otot bawah rahim ke atas sehingga akan menyebabkan pembukaan serviks dan dorongan janin ke bawah secara alami. Yang selanjutnya ada vagina. Sejak kehamilan, vagina mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui bayi. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding-dinding yang tipis oleh bagian depan anak. Waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Yang selanjutnya ada pergeseran organ dasar panggul. Tekanan pada otot besar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran, serta diikuti dengan perineum yang menonjol dan menjadi lebar, dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak pada pulpa saat ada his. Yang selanjutnya ada ekspulsi janin. Dengan his serta kekuatan meneran maksimal, kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis. Kemudian dahi, muka dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota tubuh bayi. Pada primigravida kala 2 berlangsung kira-kira 1,5 jam, sedangkan pada multigravida setengah jam. Selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Ada beberapa poin. Yang pertama, kontraksi menurunkan aliran darah menuju uterus sehingga jumlah darah dan sirkulasi ibu meningkat. Yang kedua ada resistansi perifer meningkat sehingga tekanan darah meningkat. Yang ketiga ada saat mengejan cardiac output meningkat menjadi 40-50%. Yang keempat ada tekanan darah sistolik meningkat rata-rata 15 mmHg saat kontraksi. Yang selanjutnya ada respirasi, yaitu ada 2 poin. Yang pertama respon terhadap perubahan, yang kedua percepatan pematangan surfaktan. Selanjutnya juga ada pengaturan suhu. Ada beberapa poin. Yang pertama, aktivitas otot yang meningkat menyebabkan sedikit kenaikan suhu. Yang kedua, peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat proses persalinan dan segera setelahnya peningkatan suhu normal adalah 0,5-10 derajat Celcius. Yang ketiga ada keseimbangan cairan. Kehilangan cairan meningkat oleh karena meningkatnya kecepatan dan kedalaman respirasi yang menyebabkan restriksi cairan. Selanjutnya ada urinaria. Penekanan kepala janin menyebabkan tonus vesikal kandung kencing menurun. Selanjutnya ada muskuloskeletal. Ada beberapa poin. Yang pertama, hormon relaksin menyebabkan pelunakan kartilago di antara tulang. Yang kedua ada fleksibilitas pubis meningkat. Yang ketiga nyeri punggung. Yang keempat ada tekanan kontraksi mendorong janin sehingga terjadi fleksi maksimal. Yang selanjutnya ada sistem saraf. Kontraksi menyebabkan penekanan pada kepala janin sehingga denyut jantung janin menurun. Selanjutnya ada metabolisme. Peningkatan metabolisme terus berlanjut hingga kala 2 persalinan. Upaya meneran pasien menambah aktivitas otot-otot rangka sehingga meningkatkan metabolisme. Selanjutnya ada denyut nadi. Frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Secara keseluruhan frekuensi nadi meningkat selama kala 2 disertai takikardi yang nyata ketika mencapai puncak menjelang kelahiran bayi. Kita move on dari perubahan fisiologis skala 2 menjadi skala 3. Skala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri, agak di atas pusat beberapa menit kemudian. Uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 menit sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Menurut Sondah JS tahun 2013 menjelaskan bahwa ada 3 perubahan utama yang terjadi saat proses persalinan kala 3, yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, dan semburan darah mendadak dan singkat.
Selanjutnya mari kita ke perubahan fisiologis skala 4. 2 jam pertama setelah persalinan merupakan saat yang paling kritis bagi pasien dan bayinya. Tubuh pasien melakukan adaptasi yang luar biasa setelah kelahiran bayinya agar kondisi tubuh kembali stabil. Sedangkan bayi melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidupnya di luar uterus. Kematian ibu terbanyak terjadi pada kala ini, oleh karena itu bidan tidak boleh meninggalkan pasien dan bayi sendirian. Untuk perubahan fisiologis skala 3, yang pertama ada tanda vital. Dalam 2 jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal. Suhu pasien biasanya akan mengalami sedikit peningkatan, tapi masih di bawah 38 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cairan dan kelelahan. Jika intake cairan baik, maka suhu akan berangsur normal kembali setelah 2 jam. Yang kedua ada gemetar. Kadang dijumpai pasien pasca persalinan mengalami gemetar. Hal ini normal sepanjang suhu kurang dari 38 derajat Celcius dan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi lain. Gemetar terjadi karena hilangnya ketegangan dan sejumlah energi selama melahirkan dan merupakan respon fisiologis terhadap penurunan volume intraabdominal serta pergeseran hematologi. Selanjutnya sistem gastrointestinal. Selama 2 jam pasca persalinan, kadang dijumpai pasien merasa mual sampai muntah. Atasi hal ini dengan posisi tubuh yang memungkinkan, dapat mencegah terjadinya aspirasi corpus alleanum ke saluran pernapasan dengan setengah duduk atau duduk di tempat tidur. Perasaan haus pasti dirasakan pasien, oleh karena itu hidrasi sangat penting diberikan untuk mencegah dehidrasi. Yang selanjutnya ada sistem renal. Selama 2-4 jam pasca persalinan, kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostasis, sehingga sering dijumpai kandung kemih dalam keadaan penuh dan mengalami pembesaran. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat yang diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uterus. Selanjutnya ada serviks. Perubahan pada serviks terjadi segera setelah bayi lahir. Bentuk serviks agak menganga seperti condong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uterus yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi, sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks berbentuk semacam cincin. Selanjutnya ada perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Selanjutnya ada vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan. Dan dalam beberapa hari pertama sudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Selanjutnya ada pengeluaran ASI. Dengan menurunnya hormon estrogen, progesteron, dan human placenta lactogen, hormon setelah plasenta lahir, prolaktin dapat berfungsi membentuk ASI dan mengeluarkannya ke dalam alveoli bahkan sampai duktus kelenjar ASI. Selanjutnya ada perubahan psikologis pada ibu bersalin. Fenomena perubahan psikologis yang menyertai proses persalinan bermacam-macam. Adapun menurut McFarlane tahun 1980 dan Dixon et al. Tahun 2013, yakni yang pertama, perubahan psikologis skala 1. Pada setiap tahap persalinan, pasien akan mengalami perubahan psikologis dan perilaku yang cukup spesifik sebagai respon dari apa yang ia rasakan dan proses persalinannya. Berbagai perubahan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan persalinan pada pasien dan bagaimana ia mengatasi tuntutan terhadap dirinya yang muncul dari persalinan dan lingkungan tempat ia bersalin. Secara singkat, berikut perubahan psikologis pada ibu bersalin kelas 1. Yang pertama ada perasaan tidak enak. Yang kedua, takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Yang ketiga, sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal. Yang keempat ada menganggap persalinan sebagai percobaan. Yang kelima ada apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dan penolongnya. Yang selanjutnya, apakah bayinya normal apa tidak. Yang selanjutnya, apakah ia sanggup merawat bayinya. Yang terakhir, ibu merasa cemas. Perubahan psikologi persalinan kala 2. Menurut Sondah 2013 mengungkapkan bahwa perubahan emosional atau psikologi dari ibu bersalin pada kala 2 ini semakin terlihat, diantaranya yaitu yang pertama emotional distress, yang kedua nyeri menurun kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah, yang ketiga ada lemah, yang keempat ada takut, yang kelima ada kultur atau respon terhadap nyeri. Posisi pilihan kerabat yang mendampingi perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Adapun perubahan psikologis ibu bersalin yang tampak pada kala 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahagia.
Karena saat-saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang, juga yaitu kelahiran bayinya, dan ia merasa bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna atau bisa melahirkan, memberikan anak untuk suami, dan memberikan anggota keluarga yang baru. Bahagia karena bisa melihat anaknya. Yang kedua ada cemas dan takut. Cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan, karena persalinan dianggap suatu keadaan antara hidup dan mati. Cemas dan takut karena pengalaman yang lalu, dan takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu transisi pernapasan bayi. Asuhan di ruang bersalin, evaluasi kondisi baru lahir, dan tindakan pencegahan. Untuk yang pertama, kita akan membahas fase transisi atau sistem pernapasan. Yang pertama, cairan di alveoli menuju diserap jaringan paru-paru dan diganti oleh udara. Setelah itu, oksigen atau O2, udara berdifusi ke pembuluh darah di sekeliling alveoli. Asuhan ruang bersalin. Yang pertama, mempertahankan panas tubuh. Yang kedua, mempertahankan fungsi pernapasan. Yang ketiga, membantu orang tua dalam memberikan nutrisi yang tepat dan hidrasi. Yang keempat, penurunan risiko infeksi. Yang kelima, membantu orang tua dalam belajar untuk merawat bayi mereka. Yang keenam, cuci tangan secara efektif sebelum bersentuhan dengan bayi. Yang ketujuh, gunakan sarung tangan yang bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan. Yang kedelapan, pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan, terutama klaim gunting, penghisap labder dele, dan benang tali pusat, telah diidentifikasi tingkat tinggi atau steril. Gunakan bola karet yang baru dan bersih jika akan melakukan penghisapan lendir dengan alat tersebut. Yang sembilan, pastikan semua pakaian handuk dan selimut dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih. Demikian pula halnya timbangan. Evaluasi kondisi bayi baru lahir. Skor APGAR adalah suatu sistem scoring yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir dan menilai responnya terhadap resusitasi. Penilaian skor APGAR dilakukan dengan memeriksa warna kulit, denyut jantung, refleks terhadap stimulus taktil, tonus otot, dan pernapasan. Selanjutnya, tindakan pencegahan terhadap bayi baru lahir. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata, antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B. Setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan berat badan BB bayi normal ketika lahir berkisar antara 2,5 kg, bila kurang dari itu digolongkan sebagai. Keadaan sebaliknya juga bisa terjadi, yaitu bayi baru lahir dengan berat badan terlalu besar di atas 4 kg. Kedua kondisi ini tersebut akan mendapat perhatian khusus dari dokter, dan dokter akan mengusahakan mengejar hingga bayi mencapai BB normal. Sesuai umur bayi, pemeriksaan panjang badan. Panjang badan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah tumbuh kembang fisik bayi berjalan normal. Panjang badan bayi saat dilahirkan normalnya antara 48 hingga 52 cm. Setelah itu, panjang badannya akan terus bertambah, namun tidak selalu sama setiap bulannya. Pemeriksaan lingkar kepala, pengukuran lingkar kepala secara tidak langsung dapat menjadi petunjuk besar kecilnya otak yang terdapat di dalamnya. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kemampuan otak tersebut. Lingkar kepala bayi baru lahir umumnya 31-36 cm. Untuk bayi perempuan 32-38 cm. Untuk bayi laki-laki, lingkar kepala si kecil akan bertambah menjadi 42 cm setelah ia mencapai usia 2 tahun. Terima kasih, semoga penjelasan saya dimengerti oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.